tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya dekat kasihmu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan ini
Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang datang beribadah pada saat ini. Secara khusus yang baru pertama kali datang beribadah, jika rindu untuk mendapat pelayanan lebih lanjut dari Jemaat Biring Kanaya, dapat menyampaikan ke kantor gereja setiap hari kerja atau kepada majelis gereja terdekat. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase D. Randan STH. Sesuai dengan kalender gerejawi bahwa hari ini Minggu 29 November adalah Minggu Advent pertama. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendengarkan makna Minggu Advent. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Minggu-minggu Advent merupakan masa persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus, sesuai dengan penantian Mesias oleh umat Israel, yang terungkap dalam Perjanjian Lama. Juga sehubungan dengan kedatangannya pada akhir zaman. Jadi, dalam masa Advent, kita diberi kesempatan untuk masuk dalam pemaknaan ganda terhadap penantian kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua adalah masa perenungan dan pengharapan kedatangan Kristus pada akhir zaman. Dalam kalender liturgi, masa Advent merupakan awal tahun gerejawi. Tentu hal ini tidak berarti bahwa gereja memiliki kalender sendiri dan membedakan diri dengan kalender yang umumnya dipakai di seluruh dunia. Penggunaan kalender liturgi atau kalender gerejawi dikaitkan dengan pemaknaan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah penyelamatan dari Allah. Jadi Minggu Advent pertama yang jatuh pada awal Desember disebut sebagai awal tahun gerejawi atau awal kalender liturgi yang terdiri dari dua siklus besar, yaitu siklus Natal yang berlangsung hingga Minggu Transfigurasi sebagai penutupan siklus Natal. Setelah itu diikuti siklus yang kedua, yaitu siklus Paskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Pentakosta. Untuk masa Advent, Gereja Toraja menggunakan simbol lingkaran Advent, yaitu lingkaran karangan daun cemara yang hijau atau biasa kalau di kampung digunakan kambuni, dengan taburan warna merah dan 4 lilin, 3 ungu dan 1 merah muda. Lingkaran adalah simbol keabadian Tuhan yang abadi, tanpa awal dan akhir. Lilin adalah simbol cahaya Kristus, terang dunia. Lilin ungu adalah simbol pertobatan. Lilin merah muda adalah simbol sukacita. Lilin-lilin Advent itu dinyalakan setiap Minggu Advent. Advent pertama sebagai awal tahun gerejawi, 1 lilin ungu dinyalakan. Advent 2, 2 lilin ungu dinyalakan. Advent 3, 2 lilin ungu dan 1 lilin merah muda sebagai simbol sukacita di tengah pertobatan. Dan Advent keempatnya dinyalakan, dan pada malam Natal keempat lilin tersebut diganti dengan lilin-lilin putih, pertanda Advent telah selesai. Pemulihan Allah atas umatnya akan membawa kemenangan dan kedamaian. Karena itu, dalam menghayati serta menanti akan kedatangan Kristus, maka di Minggu Advent yang pertama ini, marilah kita berseru seperti pemazmur dalam mengakui kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 1-5. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita puji muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, tetap menyadari bahwa dalam sepekan yang lalu kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu mari dengan segala kerendahan hati, dengan rasa malu dan sesal, mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam nyanyian Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku,
perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nyanyikan, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Ia berlaku paling mulia, kidung kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayat 13 demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita bersama-sama bermazmur sesuai dengan tuntunan Mazmur 80 ayat 1 sampai 4 dan 18 sampai 20. Tulisan yang keluar ke kiri akan saya bacakan dan Sidang Jemaat akan membacakan tulisan yang ke dalam. Doa untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung. Kesaksian Asap Mazmur. Hai Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu, Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Dan berikutnya ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam,
pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, lalu kita berdoa. Kami sudah berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, pertanda bahwa setiap kami yang hadir datang menyerahkan hidup kami untuk menyembah Engkau, untuk kami menyapa Engkau melalui puji-pujian dan doa kami, dan juga melalui pemberitaan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami, dan semuanya kami ucapkan syukur atasnya. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang pertama telah dipilih dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat 12. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa bergemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal, diam, dan menindas amat sangat? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kedua
dari Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Pertama Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dalam Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kita akan melanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-32. Kalau kita sudah menemukan, mari kita perhatikan secara seksama dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikian firman Tuhan. Kure semangat Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa sampai detik ini, ya, kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Apakah demikian Bapak Ibu? Demikian kan? Ya, sebab tidak akan mungkin kita mau hadir di sini ya kalau ya kita masing-masing tidak merasa sehat. Ya. Ya, sekalipun ya sedikit agak kurang sehat, tetapi kalau kita barengi dengan semangat yang sehat, ya, maka yang tidak sehat akan tetap menjadi sehat. Nah, apalagi ya pada hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya kita sudah memasuki akhir tahun gerejawi. Ya, kalau pada tahun yang lalu akhir tahun gerejawi itu jatuh pada tanggal 24 November. Ya, kalau sekarang ini jatuh pada tanggal 29. Itu akhir tahun kalender gerejawi. Ya, kalau tahun yang lalu terpisah ya antara akhir tahun gerejawi dengan Minggu Advent yang pertama. Ya, kalau Minggu Advent yang pertama ya pada tahun yang lalu itu ya jatuh pada Minggu ya tanggal 3 atau tanggal 6. Ya, kalau kita sekarang ini akhir tahun gerejawi sekaligus dengan ya Advent yang pertama. Dan selama 4 minggu berturut-turut Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya kita akan memasuki apa yang disebut dengan masa-masa Advent. Ya, dan kita sudah mengetahui ya secara bersama-sama bahwa dalam masa-masa Advent ini, mulai dari Advent yang pertama sampai Advent yang keempat, ya kita sebagai warga gereja, ya termasuk kita warga gereja Toraja di Jemaat Beringkanaya di tempat ini, dinasihatkan kepada kita semua untuk bersama-sama memeriksa diri. Ya, kalau dalam bahasa Toraja, ya maaf bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Toraja. Ya, kalau dalam bahasa Toraja memeriksa diri itu kakak kale. Ya. Memeriksa diri apakah dalam sepanjang tahun gerejawi tahun yang lalu ini saya mengikuti jalan Tuhan atau jalan yang lain, atau mengikuti jalanku sendiri. Apakah pada tahun gerejawi yang lalu bagi kita sebagai suami dan istri, adakah tetap akur dalam rumah tangga, atau justru sebaliknya ya kita menciptakan ya kebun-kebun yang baru di rumah atau di rumah tangga masing-masing kita? Sekali lagi, apakah kita menciptakan atau membentuk
taman yang baru atau kebun yang baru. Ya, sudah sering kita dengarkan bahwa seringkali orang Kristen itu ya menciptakan atau membuat kebun, ya misalkan ya kebun gajah atau taman gajah atau kebun binatang, ya dan sebagainya, ya dengan ungkapan-ungkapan yang kurang sedap didengar. Apakah saya selama ini sebagai suami mengasihi istri saya? Atau demikian sebaliknya, saya sebagai istri mengasihi suami saya? Apakah dalam mengelola kekayaan rumah tangga itu saya kelola dengan baik? Atau justru sebaliknya, ya saya menggunakannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, ya melainkan untuk kemuliaan dan kepuasan diri sendiri. Tak siarakah aku pakainya tindo anakku siambe anakku. Apakah ketika saya diperhadapkan dengan dunia kerja, saya melakukan pekerjaan saya berdasarkan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saya? Bahwa harus mempertahankan nilai keadilan, nilai kejujuran, ya, dan tidak mencuri waktu dan mencuri yang lain-lainnya yang bukan milik kita. Apakah saya mengasihi keluarga saya? Apakah saya mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling saya? Apakah saya memberikan kepedulian, perhatian kepada mereka yang setiap hari mengulurkan tangan kepada saya? Atau justru sebaliknya, nakwatoraya ditumpula apa? Kita tidak mampu untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka. Padahal itu adalah tugas gereja, tugas jemaat, tugas Bapak Ibu, Saudara dan saya. Apakah saya punya kepedulian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat? Atau justru sebaliknya, saya hanya menjadi penonton? Karena itu bukan tugas saya, itu tugasnya pendeta, penatua, diaken, dan pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu. Cukup saya makoko kalepak. Ya. Ya, tanpa disadari kalau makoko kalepak taruh ke sisite, ya berbahaya juga. Ya. Ya, sekalipun ada baiknya menghangatkan tangan kita, tetapi ya ada efek yang lain. Telapak kita akan berbau. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita bisa mengulurkan tangan bagi orang lain? Ya, kalaupun kita bisa mengulurkan tangan, ya pasti orang lari terbirit-birit, bau. Ya. Ya, karena apa yang diharapkan oleh mereka, kita tidak mampu untuk menjawabnya. Padahal itu adalah tugas kita sebagai gereja. Gereja dalam pengertian pribadi lepas pribadi. Gereja dalam pengertian perorangan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Apakah itu kita sudah lakukan sebagai gereja dalam pengertian pribadi? Apakah hal itu juga kita sudah lakukan sebagai gereja dalam pengertian lembaga secara bersama-sama? Bahwa kalau ada orang yang mengeluh, memohon pertolongan, apakah kita juga berpartisipasi di dalamnya? Paling tidak kita berdoa supaya Tuhan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk menghadapi tahun gerejawi yang baru yang diawali pada hari ini.
Kalau dalam perjalanan kehidupan kita dalam tahun gerejawi yang lalu, ya terbalik dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, maka tentu kepada kita secara pribadi dituntut komitmen tegas untuk meninggalkan semuanya itu. Lalu kemudian di awal tahun gerejawi ini yang kita akan hadapi ini, kita akan terus berjalan bersama-sama. Ya, itulah yang namanya kita bersinode. Berjalan bersama-sama menata kehidupan kita ke depan. Ya, sebab kalau tidak demikian, masih berlanjut apa yang sudah ada di belakang kita yang tidak bagus itu, ya jangan-jangan nantinya seperti yang dialami oleh orang Israel. Ya, dalam bacaan utama kita, ya di situ dikatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Nanti Tuhan mau menghukum dunia ini, baru akan muncul kesadaran dalam diri kita. Untung bagus kalau sadar. Kalau tidak sadar, jangan-jangan seperti orang Israel, sudah enak bermain-main dengan jalan mereka sendiri, membelakangi Tuhan. Bukan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya kepada umatnya, tetapi umatnya itu sendirilah yang menyembunyikan wajahnya kepada Tuhan, memalingkan mukanya. Bukan menghadap Tuhan, tetapi memalingkan muka mereka. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah pada posisi aman. Iya, mereka sudah pada posisi aman dengan menyembah bukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, melainkan kepada Allah yang mereka sendiri buat. Karena ya tidak banyak aturan. Kalau di situ mereka yang membuat aturan. Allah mereka ya tidak pernah meminta sesajen, tidak pernah meminta tumpeng, tidak pernah meminta ya daging ayam kampung yang bulunya hitam, kakinya putih. Wah, di mana kita dapat bulu ayam yang ayam hitam dan kemudian sisiknya menjadi putih? Repot untuk mendapatkannya. Ya, tetapi bagaimanapun mereka akan berusaha untuk itu. Ya, kalau kepada Allah lain atau kepada Diata, ya mereka memang siapkan yang terbaik. Tapi kalau dalam pekerjaan dengan Tuhan, nakuatoraya ma'akaapan, akhirnya digelari so'kaapan atau laikaapan. Ya, padahal Tuhan itu tidak pernah kikir. Tidak pernah kikir kepada siapapun. Tuhan terus-menerus mengulurkan tangan kepada siapapun tanpa kecuali, termasuk kita anak-anaknya. Ya, tetapi jangan lalu kemudian kita mengatakan, ya kalau begitu, ya tidak perlu saya menyembah Tuhan. Kalau begitu kan sama saja. Ya, itu tergantung pada masing-masing kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu telah datang ke sini. Dan setiap orang yang punya hubungan dengan Tuhan selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya jalannya itu dipelihara oleh Tuhan. Supaya jalannya itu tidak mengikuti jalan yang sesat. Ya, seperti umat Tuhan pada perjanjian lama. Ya, lalu kemudian ya karena
Mereka sudah memalingkan muka dari Tuhan, ya Tuhan pun memalingkan muka. Nah, kalau Tuhan yang memalingkan muka, kepada siapa lagi kita berharap? Dia adalah pemilik bumi ini. Dia adalah pemilik hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya naku atoraya naku amui mekaro-karo ki indaka kande indaka katuan lantai lino. Ya kita nanti disiumpu dengan buang matua. Ya jangan harap bahwa apa yang kita hasilkan dari apa yang kita usahakan dan kerjakan itu tidak akan kita nikmati dengan sukacita. Ya karena itu falsafah termasuk orang Toraja yang saya tahu, ya sehingga mereka mengatakan bahwa ya sekalipun tu utuk dua, tu utuk tarasi, ya atau sambal terasi, tetapi kita terima dengan ucapan syukur, maka itu akan bermakna bagi pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Ya dapat menikmati dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, masa sekarang adalah masa-masa penantian kita. Dan siapa yang akan kita nantikan untuk datang kedua kali? Bukan kepada siapa-siapa, hanya satu saja. Yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yakini, yang percayai Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Ia akan datang menjadi hakim. Menjadi hakim bukan hanya menjadi hakim bagi orang yang percaya, tetapi menjadi hakim bagi semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang tetap hidup dalam jalannya, Ia akan memberikan tempat yang terhormat, tempat yang mulia, yaitu di sisinya. Dan jangan pernah lagi ragu tentang hal itu. Ya pada hari Minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa akhir-akhir ini kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang dulunya ya tidak percaya kepada Kristus. Lalu kemudian dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka, lalu kemudian yang dulunya mereka memalingkan muka dari Tuhan Yesus, tidak mau mendengar ya tentang kata itu. Tetapi lalu kemudian Tuhan mendatangi mereka dengan caranya sendiri. Lalu percaya kepadanya dan menyerahkan hidup mereka seutuhnya. Lalu beberapa di antara mereka mengatakan, makanya kami sekarang sangat heran. Ini saya kemukakan juga pada minggu yang lalu. Kami heran, orang Kristen yang sejak dari lahirnya percaya kepada Kristus kok tidak bersungguh-sungguh untuk percaya. Padahal sebenarnya mereka harus bersyukur itu. Bahwa bukan hanya ketika mereka lahir, tetapi sejak dalam kandungan ibunya pun mereka sudah Kristen, mereka sudah percaya kepada Yesus. Kami ini baru kemarin, baru seubur jagung. Tapi kami berusaha sungguh-sungguh memberikan hidup kami, memberi diri. Sekalipun orang lain menuduh mereka, dan ini rata-rata mereka katakan bahwa saudara-saudara kami sebelumnya menuduh kami bahwa orang Kristen itu membayar kami sekian. Makanya tertarik dengan itu lalu kemudian masuk Kristen. Mereka katakan sorry. Sampai sekarang ini kami begitu-begitu saja. Yang membuat kami menjadi Kristen bukan karena orang Kristen. Bukan karena orang Kristen membuat kami Kristen, tapi Yesus yang selama ini kami tidak mau lihat, kami tidak mau dengar namanya. Ia dengan penuh kasih mendatangi kami, menjumpai kami, menyapa kami dengan kasih. Kasih yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kasih yang tidak ada duanya. Dan oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya sering dalam pikiran saya, jangan-jangan
Ya, ketika Tuhan mencari kita dalam persekutuan, mencari kita dalam ibadah-ibadah, baik itu hari Minggu maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tuhan datang mencari kita. Oh, mana ini yang namanya Pak Martin, Pak Markus? Iya, ku cari, ku panggil namanya. Tuhan memanggil namamu, Pak Martin. Loh, Pak Martin tidak menyaut. Tuhan memanggil namamu, Ibu Marta, Ibu Maria. Tuhan memanggil namamu, Nek Laso, Nek Leme, dan sebagainya. Tapi kok tidak ada yang menyaut. Nah, bagaimana mau menyaut? Nah, tidak hadir. Jangan-jangan ketika Tuhan memanggil nama kita, kita tidak pernah menyaut, tidak meresponnya, karena kita tidak kedapatan ada di tempat itu dalam persekutuan ini, persekutuan sebagai jemaat dan gereja. Lalu kemudian ia pergi memanggil orang yang seperti yang saya ceritakan tadi, dengan mengatakan, olai, oso, ini kok kita. Aku memanggilmu, aku akan merangkulmu, aku akan mengasihimu, dan menempatkanmu dalam persekutuan yang baru. Dan dengan demikian engkau selalu ada di pangkuanku. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam masa Advent ini, mari kita bersama-sama sebagai gereja dan jemaat Tuhan untuk menata hidup kita, bukan berdasarkan apa yang kita kehendaki, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah maksudnya Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan bukan hanya dipanggil begitu saja, tetapi dipanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di dunia ini. Karena justru di dunia inilah kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia masih berkenan untuk ditemui. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan masih tetap berkenan untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya temui sekarang ini, bahkan sampai akhir tahun gerejawi tahun ini, atau tahun gerejawi di tahun gerejawi tahun ini. Apakah kita bersedia untuk tetap mencari Tuhan semasih ia mau untuk ditemui? Itu jawabannya pada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan kita percaya bahwa ya sekalipun dosa kita itu merah seperti kermisi, Tuhan akan memulihkannya itu sepanjang Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau mencari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua mengakui kita adalah ciptaan. Kesempurnaan tidak ada pada diri kita. Yang punya kesempurnaan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan akan memulihkan keadaan kita dari yang tidak sempurna menjadi sempurna dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita
bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Bagi yang memungkinkan untuk berdiri, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Lalu kemudian bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah dan akan datang dari sana Kristus, Tuhan kita. Lahir dari Allah yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya ada yang tanya, kita nyanyikan bersama-sama. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku, artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Sekarang tiba saatnya bagi kita sekalian untuk memberikan tanda syukur kepada Tuhan, dan marilah kita mendengarkan ayat tuntunan persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kita memberikan persembahan, kita iringi dengan lagu ucapan syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Pundi-pundi terletak di tengah-tengah bangku-bangku jemaat.
syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana yang telah disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus, dan untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan formulir pelayanan perjamuan kudus demikian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya. Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah
karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan dihadapkan akan menakut-nakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu atas berkat karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah pada jam ini. Kami diberi kesempatan untuk duduk bersama-sama menyembah Engkau, menyapa Engkau melalui nyanyian-nyanyian yang kami kumandangkan, dan juga melalui doa, baik doa permohonan dan syukur dan syafaat kami, seperti yang kami nyatakan pada hari ini. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap memberikan kami waktu atau setiap saat untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah ini, mempersembahkan hidup kami dan harta benda kami. Terlebih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di akhir tahun gerejawi ini dan di awal tahun gerejawi sekaligus Minggu Advent yang pertama. Kami bersuka cita karena waktu itu adalah anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami, dan kesempatan itu kami gunakan dengan sebaik-baiknya, dan kami yakin bahwa kesempatan-kesempatan selanjutnya pun Engkau tetap mengasihi kami. Dan jika kami lalai Tuhan, ingatkan kami, tegur kami, sehingga kami tidak menempuh jalan kami sendiri, melainkan menempuh jalan Tuhan. Dan kiranya apa yang telah kami dengarkan bersama melalui pemberitaan firman-Mu hari ini akan membuat iman kami semakin bertumbuh dewasa hari ini dan hari-hari seterusnya. Terlebih khusus dalam pekan ini Tuhan, ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati apa yang kami kerjakan pada pekan ini, sehingga semua boleh berhasil dengan baik. Memberkati akan anak-anak, cucu-cucu kami, baik yang bersama kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Memberkati mereka dalam pendidikan, baik pada pendidikan usia dini, TK, dan juga yang ada di sekolah, bahkan sampai kepada perguruan tinggi sekalipun. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat untuk terus bersosialisasi dan semangat untuk belajar, dan mereka menatap masa depan yang Tuhan perhadapkan kepada mereka. Juga ya Tuhan, orang-orang tua kami, baik yang bersama kami maupun yang jauh terpisah dari kami
Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, kami percaya Tuhan menolong mereka dan memberikan semangat perjuangan iman, dan mereka semua tetap menjadi suri teladan bagi kami. Dan kami pun dalam kehadiran kami pun akan menjadi suri teladan bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa tanaman yang kami tanam, baik di kebun maupun di pekarangan rumah kami, ternak pemeliharaan kami pun kami yakin bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang harus kami pelihara dan kiranya dapat bermanfaat bagi penglihatan kami, pendengaran kami, dan bagi perasaan kami, dan terlebih khusus bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Bahwa kami sebagai sesama makhluk saling memperhatikan, saling menghidupkan satu dengan yang lain, karena kehidupan itu adalah milik Tuhan yang harus kami pertanggungjawabkan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap memberkati dan mempedulikan akan keluhan anak-anak-Mu, terlebih khusus yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh saudara kekasih kami De Wilson Paseru yang berada dalam kelemahan tubuh dan sedang dirawat di rumah. Demikian juga dengan Samuel Lande, dengan Janes, dengan Ibu Esther Soneng, masing-masing berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan melawat mereka. Tuhan hadir dan memberkati semua bentuk perawatan yang diberikan oleh keluarga dan oleh dokter dan para medis, sehingga semuanya menjadi alat kepulihan kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rusan atau saudara kekasih kami Mama Ratu yang ada di Manado. Pasca operasi Tuhan, kami yakin bahwa saudara kekasih kami Mama Ratu, Tuhan senantiasa hadir dan melawat, memberkati bagian tubuhnya yang dioperasi, sehingga penyakit yang ada dalam tubuhnya berangsur-angsur menjadi pulih dan ia kembali kuat dan sehat selalu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara kekasih kami Nyonya Ati Ruben Randu, di mana ayahanda kekasih Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga di Bogor pada tanggal 27. Kami yakin dan percaya bahwa segenap keluarga besar Tuhan senantiasa hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur mereka, sehingga tidak larut dalam duka cita yang dialami. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami selalu yakin Engkau hadir untuk menghibur mereka. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Tuhan kiranya sempurnakan sukacita mereka, termasuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, seperti yang Kau nyatakan buat saudara kekasih kami Kori Astrite, yang Kau nyatakan kepada Naomi, yang Kau nyatakan kepada Doni, dan juga yang Kau nyatakan kepada Esther Duma. Kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka atas pertambahan usia kelahiran yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga sekiranya ada saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Berkati rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, dalam jemaat pada jam ini kami akan melaksanakan pemilihan penatuah dan diaken. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir dalam gedung gereja ini. Engkau hadir menyertai kami, segenap warga jemaat-Mu yang sudah punya hak pilih untuk memilih penatuah dan diaken. Roh Kudus bekerja pada diri kami untuk memilih beberapa di antara saudara-saudara kami, baik penatuah dan diaken, untuk kemudian melanjutkan tugas dan pelayanan untuk masa bakti pelayanan tahun-tahun berikut. Ya Bapa kami di surga, kami yakin panitia
Engkau tetap kuatkan untuk kemudian mengkoordinir kegiatan ini sehingga boleh terlaksana pada jam ini dan juga nanti sore. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik berdasarkan kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat. Dan Tuhan kuatkan kami majelis gerejamu bersama dengan pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu dan setiap anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaatmu di Jemaat Beringkanaya. Dan kami yakin jerih lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang telah diwartakan beberapa minggu sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan pemilihan majelis gereja, dalam hal ini penatua dan diaken Jemaat Beringkanaya untuk periode 2021 sampai dengan periode 2024. Jadi pada bulan September yang lalu kami telah melaksanakan penjaringan bakal calon Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya, dan pada tanggal 3 Oktober saat sidang pleno Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya telah ditetapkan nama-nama calon majelis gereja yang akan bertugas pada tahun 2021 sampai 2024. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan mengadakan pemilihan. Jadi yang akan mendapat formulir pemilihan yaitu anggota sidi dan baptis dewasa Jemaat Beringkanaya yang terdaftar di database Jemaat Beringkanaya. Ya, jadi beberapa hari yang lalu kami sudah membagikan undangan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti undangan itu yang akan ditukar dengan formulir pemilihan. Jadi jika ada yang lupa membawa, mohon dikonfirmasi ke tim atau ke koordinator kelompok. Jadi setelah mendapat formulir pemilihan, tolong jangan diisi dulu. Jadi diperhatikan dulu.
naik dulu yang biar mendapat semua. Ya, jadi yang sudah dapat formulir pemilihan majelis, tolong diperhatikan petunjuk pengisian formulir pemilihan majelis. Jadi poin yang pertama, sebelum memilih terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh pendeta. Jadi tadi sudah dibawa dalam doa syafaat. Yang kedua, bacalah daftar nama calon penatua dan diaken secara cermat dan teliti sebelum menentukan pilihan. Yang ketiga, pilihlah calon penatua dan diaken dengan cara melingkari nomor urut sesuai pilihan. Yang keempat, pilihlah calon penatua dan diaken sesuai dengan jumlah kuota dari kelompok Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian. Kemudian pilihlah satu calon penatua dan satu calon diaken di masing-masing kelompok yang lain. Jadi di formulir pemilihan di atas daftar nama itu sudah ada kuota penatua dan diaken yang akan Bapak Ibu pilih. Contohnya di kelompok 1, kuota penatua 9 orang dan diaken 8 orang. Jadi untuk penatua dari 16 orang yang akan Bapak Ibu pilih itu 9 orang. Dan di diaken dari 15 calon yang akan Bapak Ibu pilih yaitu 8 orang. Setelah itu Bapak Ibu melanjutkan ke kelompok 2, masing-masing memilih satu penatua dan satu diaken sampai di kelompok 5. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke tim yang bertugas pada saat ini. Lanjut di kelompok di petunjuk nomor 5. Dan apabila salah melingkari atau ingin mengubah pilihan, maka berikan tanda silang. Kemudian lanjut melingkari nomor urut lain yang diinginkan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengubah pilihan, tinggal ditambah tanda silang ke nomor urut yang ingin diubah. Poin yang keenam, setelah memilih, formulir dikembalikan atau diserahkan kepada panitia atau majelis yang bertugas dengan terlebih dahulu berdoa secara pribadi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu dimulai pemilihannya, dan ketika selesai memilih mohon dikembalikan formulir dan pulpen kepada tim yang bertugas. Pulpennya masih akan digunakan di ibadah selanjutnya. Jadi tolong diisi sesuai dengan kelompoknya.
atas nama tim kerja pemilihan Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketenangan kita beribadah. Juga terima kasih di dalam mengikuti proses pemilihan Pendatua dan Diaken Jemaat Beringkanaya periode 2021 sampai 2023. Terlebih khusus terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini, dan kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa pemulihan Allah atas umatnya berdasarkan kepedulian Allah. Selamat hari Minggu dan memasuki masa Advent yang pertama. Selamat beraktivitas sepekan mendatang. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri. Lalu kemudian kita kembali bersama-sama memuliakan Tuhan, kabar yang indah benar. Kabar yang indah benar, hidung besar menggegah, sabda Rajamu dengar, Yesus kan datang segera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada, marilah kita camkan apa yang telah kita alami dan dengar bersama dalam persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Dan karena itu pergilah, nantikanlah Allah dengan bertekun melakukan kehendak-Nya. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergi dalam kehidupan kita sehari-hari sambil merenungkan arti dan makna Advent bagi kehidupan kita. Dan mari kita mendendangkan lagu Bila Sangkakala Menggegap dan Zaman Berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti bacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta.
mereka. Bila nanti dibacakan nama